Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Riza Adelia, NIM 240201020290, kelas MJ 403, akan membahas mengenai analisis investasi sektor ekonomi pariwisata di Indonesia. Dosennya oleh Bapak Oktavian Cahya Dwi Hardin, SMMM. Latar belakang dari analisis ini yaitu pariwisata merupakan salah satu sektor penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, terutama di daerah dengan potensi alam, budaya, dan sejarah yang khas. Indonesia merupakan negara kepulauan dengan kekayaan alam, budaya, dan keanekaragaman hayati yang luar biasa. Tempat-tempat seperti Bali, Yogyakarta, Raja Ampat, Danau Toba, dan Labuan Bajo telah menjadi tujuan wisata utama baik untuk turis domestik maupun internasional. Dalam 5 tahun terakhir, sektor pariwisata menjadi salah satu andalan pemerintah untuk mendatangkan devisa dan menciptakan lapangan kerja. Peningkatan infrastruktur, program global, dan kemudahan perizinan membuat sektor ini semakin menarik bagi investor, termasuk investor asing. Kemudian selanjutnya kita akan masuk mengenai analisis investasi sektor pariwisata, di mana sektor pariwisata ini menjadi salah satu daya tarik utama bagi investor karena potensi alam dan budaya Indonesia yang besar. Meski sempat terdampak pandemi, sektor ini mulai pulih kembali. Pemerintah pun mendorong investasi melalui program seperti 10 Bali baru dan peningkatan infrastruktur. Dengan peluang yang luas dan dukungan kebijakan pariwisata, menjadi sektor yang menjanjikan untuk investasi jangka panjang. Nah, ada beberapa faktor utama yang menarik bagi investor, yaitu ada 5 poin yang saya dapat. Yang pertama, kekayaan alam dan budaya yang luar biasa. Indonesia mempunyai destinasi wisata kelas dunia seperti Bali, Raja Ampat, dan Borobudur. Keindahan alam dan keunikan budayanya inilah yang menjadi daya tarik kuat bagi wisatawan dan investor. Yang kedua, pasar wisata yang besar dan terus berkembang. Dengan lebih dari 270 penduduk, pasar domestik sangat potensial. Ditambah lagi kunjungan wisatawan yang asing yang terus meningkat, terutama pasca pandemi. Yang ketiga, biaya operasional yang kompetitif. Biaya tenaga kerja dan pengelolaan di Indonesia ini relatif rendah, sehingga investor bisa mendapat keuntungan yang lebih besar dibanding dengan negara lain di Asia Tenggara. Kemudian yang keempat, dukungan dari sektor pendukung. Pariwisata mendorong pertumbuhan ekonomi sektor lain seperti transportasi, perhotelan, kuliner, kerajinan lokal, hingga teknologi digital seperti aplikasi pemesanan, virtual tour, dan sebagainya. Ini menciptakan ekosistem usaha yang saling menguntungkan sehingga peluang bisnis menjadi lebih luas. Dan yang terakhir, yang kelima, yaitu tren wisata global yang mendukung. Wisatawan saat ini tidak hanya mencari hiburan, tetapi juga pengalaman atau experiential travel, kesehatan atau wellness tourism, dan keberlanjutan atau ekoturism. Indonesia memiliki potensi besar di semua kategori tersebut karena keindahan alam dan gaya hidup lokal yang unik. Selanjutnya, dukungan kebijakan dari pemerintah. Terdapat beberapa dukungan, yaitu saya ambil ada 4. Yang pertama, program 10 Bali Baru. Pemerintahan mengembangkan 10 destinasi wisata prioritas baru seperti Mandalika, Danau Toba, dan Likupang untuk mengurangi ketergantungan pada Bali dan menarik investasi ke daerah lain. Kemudian, kemudahan investasi dan perizinan. Lewat sistem OSS atau Online Single Submission, investor bisa memperoleh izin usaha lebih cepat dan efisien. Beberapa proyek pariwisata juga mendapat insentif pajak dan fasilitas kepemilikan properti wisata. Selanjutnya, pengembangan infrastruktur, di mana pemerintah membangun dan memperbaiki bandara, pelabuhan, jalan tol, serta fasilitas pendukung wisata di berbagai daerah untuk meningkatkan aksesibilitas dan kenyamanan wisatawan. Yang keempat, promosi internasional. Melalui kampanye Wonderful Indonesia, pemerintah aktif mempromosikan destinasi Indonesia di luar negeri, serta bekerja sama dengan maskapai asing dan platform digital untuk meningkatkan kunjungan wisatawan. Selanjutnya, ada tren investasi dalam 5 tahun terakhir, yaitu dari 2020 sampai dengan 2025 ini. Saya rinci pertama di tahun 2020, awal pandemi, di mana target investasi pariwisata dibidik sebesar 2,2 miliar USD US dollar dengan realisasi sekitar 2,15 miliar US dollar atau kurang lebih 30,9 triliun rupiah. Investasi asing atau FDI menyumbang
sekitar 615 juta US dollar atau kurang lebih 8,8 triliun. Paling banyak datang dari Singapura diikuti oleh Hong Kong dan Australia. Kuartal 2 tahun 2020 sempat anjlok ke 4 triliun rupiah, lalu pulih kembali di 14,3 triliun rupiah di kuartal 4. Tahun 2021, investasi sektor pariwisata mulai bergairah kembali setelah diperlakukannya sertifikasi protokol kesehatan di akomodasi. Kuartal 1 2021, investasi hotel berbintang mencapai 592 miliar rupiah, sementara investasi dalam negeri di sektor ini menyerap lebih dari 4,2 triliun rupiah di DKI Jakarta, Bali, dan NTB. Selanjutnya di tahun 2022 sampai 2023 yaitu masa pemulihan ya. Tren investasi pariwisata ini mulai membaik didorong promosi destinasi super prioritas dan event seperti MotoGP Mandalika. Dan Menparekraf menyampaikan dari tahun 2018 sampai 2022 hampir 2/3 FDI sektor wisata berasal dari hotel dan aktivitas wisata. Sementara investasi di software dan IT service naik dari 10% pada tahun 2018 menjadi 28% pada tahun 2022. UNWTO laporkan sejak 2018 hingga pertengahan 2023, total investasi sektor pariwisata mencapai 16,1 miliar US dollar, terdiri dari 5,6 miliar US dollar dan FDI dan 10,5 miliar US dollar investasi domestik. Selanjutnya di tahun 2024, investasi pariwisata itu mencapai 23,71 triliun rupiah yang terdiri dari 9,26 triliun rupiah FDI dan 14,46 triliun rupiah PMDN. Atau investor sektor ini adalah Singapura, Jepang, India, dan Australia. Dan terakhir di tahun ini, tahun 2025, investasi nasional tembus 465,2 triliun rupiah. Sektor jasa termasuk pariwisata menyumbang 41 triliun rupiah dari total tersebut, kurang lebih 9%. Hotel dan resort baru seperti Westin Roop Island Resort dan Spa menjadi bukti bahwa destinasi baru berkembang dengan dukungan investasi yang cukup kuat. Nah, ini ada gambar grafik tren investasi asing FDI di sektor pariwisata 55 tahun terakhir, yaitu tahun 2020 sampai 2025. Bisa kita lihat grafiknya di tahun ini menunjukkan, di 5 tahun terakhir menunjukkan bahwa penurunan pada 2021 akibat pandemi yang menjadi 400 dan kemudian pemulihan stabil kembali mulai dari 2022 hingga awal 2025 dengan nilai FDI rata-rata di kisaran 580 sampai 600 US dollar juta per tahun. Selanjutnya, investor asing utama. Seiring meningkatnya minat global terhadap pariwisata Indonesia, sejumlah investor asing turut berperan penting dalam pengembangan sektor ini, mulai dari pengembangan kawasan wisata, hotel berbintang, hingga dukungan platform digital. Keterlibatan mereka mendorong pertumbuhan industri pariwisata secara signifikan. Infografis berikut menampilkan beberapa investor asing utama yang aktif di sektor ini, mulai dari Qatar Investment Authority, yaitu investasi besar di kawasan Mandalika. Singapura dan Tiongkok juga berinvestasi dalam hotel dan transportasi wisata. Kemudian ada Marriott, Accor, dan Hyatt, pengembangan hotel dan resort premium di berbagai destinasi, dan platform digital internasional seperti Ang- Ago- Booking, seperti Booking.com dan Agoda yang mendukung promosi dalam pembelian dan pemesanan hotel dan lainnya. Kemudian selanjutnya dampak investasi asing di sektor pariwisata. Ada dampak terhadap sektor pariwisata dan terhadap ekonomi Indonesia secara umum. Kalau terhadap sektor wisata, ada 3 poin, yaitu peningkatan kualitas infrastruktur wisata, di mana investasi asing mendorong pembangunan hotel, resort, bandara, dan fasilitas wisata berstandar internasional. Kemudian transfer teknologi dan manajemen. Investor asing membawa pengalaman global dalam pengelolaan pariwisata yang berdampak positif pada efisiensi dan layanan. Selanjutnya promosi internasional, di mana brand dan platform global seperti Booking.com dan
Agoda membantu memperkenalkan destinasi Indonesia ke pasar luar negeri. Kalau terhadap ekonomi Indonesia secara umum, bisa meningkatkan devisa negara. Wisatawan asing ini membawa pemasukan besar melalui pengelolaan di sektor transportasi, akomodasi, dan konsumsi lokal. Kemudian menciptakan lapangan kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah. Selanjutnya, tantangan bagi investor asing di sektor pariwisata. Tantangan ini dapat menghambat optimalisasi destinasi lokal, oleh karena itu diperlukan pendekatan strategis untuk mengatasi kendala ini, seperti pengembangan infrastruktur dan kampanye promosi yang efektif. Beberapa poin tantangan bagi investor ini antara lain ketidakpastian regulasi dan birokrasi, kemudian infrastruktur yang belum merata, ketersediaan dan kualitas SDM lokal, serta risiko lingkungan dan sosial. Selanjutnya, peluang bagi investor asing di sektor pariwisata. Pada ada beberapa peluang, yaitu yang pertama destinasi baru, di mana adanya program 10 Bali baru ini membuka peluang investasi di kawasan wisata potensial seperti Mandalika dan Labuan Bajo. Kemudian pasar domestik yang besar, wisatawan lokal terus tumbuh mendukung bisnis hotel, kuliner, dan hiburan. Selanjutnya, tren wisata baru, di mana ekoturism dan digitalisasi booking online virtual tour itu semakin diminati. Selanjutnya, ada dukungan pemerintah, tersedianya insentif promosi global dan kemudahan izin di kawasan khusus. Dan yang terakhir, minat investor yang tetap tinggi. Indonesia tetap menarik secara regional karena potensi jangka panjang. Kesimpulan dari ini semua yaitu sektor pariwisata Indonesia menawarkan peluang yang cukup besar bagi investor asing berkat kekayaan alam dan keanekaragaman budaya, pasar wisata yang luas, dan dukungan aktif dari pemerintah. Investasi ini mulai pulih sejak tahun 2022 dan menunjukkan tren positif hingga 2025, seperti yang kita bahas sebelumnya. Meski dihadapkan pada tantangan serta birokrasi, infrastruktur terbatas dan risiko lingkungan, potensi dari destinasi baru, tren wisata berkelanjutan, dan digitalisasi memberikan ruang tumbuh yang cukup kuat. Dengan pengelolaan yang tepat, sektor ini berpotensi menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi nasional. Sekian presentasi dari saya Riza Adila pamit undur diri. Semoga bermanfaat. Terima kasih.